Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Sabriani. Saya dari Prodi Administrasi Negara. Bapak Ibu, mohon izin menjawab tugas 2. Yang pertama, tipe kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto atau analis berdasarkan teori kepemimpinan. Tipe kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat dikaitkan dengan tipe kepemimpinan transformasional dan militeristik atau otoritatif berdasarkan latar belakang dan pendekatan kebijakan yang ia usung. A. Transformasional. Pemimpin transformasional adalah mereka yang menginspirasi, memotivasi, dan membawa perubahan signifikan di lingkungan yang mereka pimpin. Contoh dan data pendukung: A. Dalam berbagai pidato dan visi misi saat kampanye Pilpres 2024, Prabowo menekatkan pada transformasi sektor pertahanan, pangan, dan ekonomi digital. Nomor 1. Tipe kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto atau analis berdasarkan teori kepemimpinan. Tipe kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat dikaitkan dengan tipe kepemimpinan transformasional dan militeristik atau otoritatif berdasarkan latar belakang dan pendekatan kebijakan ia usung. A. Transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah mereka yang menginspirasi, memotivasi, dan membawa perubahan signifikan lingkungan yang mereka pimpin. Contoh dan data pendukung: dalam berbagai pidato dan visi misi saat kampanye Pilpres 2024, Prabowo menekankan pada transformasi sektor pertahanan, pangan, dan ekonomi digital. Program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah dan penguatan ketahanan pangan menunjukkan orientasi inovatif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, karakteristik dan pemimpin transformasional. Ia juga mempromosikan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan pembangunan nasional. B. Militeristik atau otoritatif. Karena latar belakangnya sebagai mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kodrat, gaya kepemimpinannya juga mendukung unsur disiplin, tegas, dan hierarkis. Contoh pendekatan beliau dalam isu keamanan dan pertahanan nasional cenderung tegas dan berorientasi pada stabilitas. Pidatonya kerap menekankan pentingnya keterlibatan nasional dan loyalitas terhadap negara. B. Program makan siang gratis untuk anak sekolah dan menguatkan ketahanan pangan dari pemimpin orientasi inovatif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, karakteristik dari pemimpin transformasional. C. Ia juga mempromosikan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan pembangunan nasional. B. Militeristik atau otoritatif. Karena latar belakangnya sebagai mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat, gaya kepemimpinannya juga mengandung unsur disiplin, tegas, dan hierarkis. Contoh pendekatan beliau dalam isu keamanan dan pertahanan nasional cenderung tegas dan berorientasi pada stabilitas. Pidatonya kerap menekan pentingnya ketertiban nasional dan loyalitas terhadap negara. Soal nomor 2. Formulir kantor elektronik berbasis Google Form. Saya telah membuat contoh formulir kantor. Soal nomor 2. Formulir kantor elektronik berbasis Google Form. Saya telah membuat contoh formulir kantor elektronik yang memenuhi kaidah pembuatan formulir berdasarkan prinsip BMP atau buku materi pokok, seperti A. Bahasa yang jelas dan sederhana. B. Struktur formulir yang logis dan sistematis. C. Desain minimalis namun fungsional. D. Menghindari redundasi dan pertanyaan ambigu. Soal nomor 3.
Syarat-syarat kualitas laporan yang baik berdasarkan BPM. Menurut buku Pedoman Menulis atau BPM dan Standar Administrasi Perkantoran, laporan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Jelas dan sistematis. Isi laporan harus disampaikan dengan struktur logis pendahuluan, isi, pembahasan, dan penutup atau kesimpulan. Gunakan bahasa yang ringkas pada makna. B. Faktual dan objektif. Data dan informasi yang dibuat harus berdasarkan fakta, bukan opini pribadi. Sumber data juga perlu dicantumkan. C. Relevan. Semua informasi dalam laporan harus berhubungan langsung dengan tujuan laporan. Hindari informasi yang tidak perlu. D. Tepat waktu. Laporan harus disusun dan disampaikan sesuai jadwal atau tenggat waktu yang telah ditentukan. E. Dapat dipertanggungjawabkan. Isi laporan harus dapat diuji, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral. F. Rapi dan standar. Format laporan mengikuti standar yang berlaku di organisasi atau instansi, termasuk penggunaan tata letak, margin, jenis huruf, dan penomaran yang konsisten. Baik Bapak Ibu, itu tadi jawaban saya dari tugas 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.